Rakyat inilah caranya. Rakyat bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo sahabat Bagi Media, mari kita bahas cerita seru dari sekitar komplek ASEAN. Jadi, hubungan ASEAN dengan Israel itu seperti taman bunga yang punya berbagai macam bunga eksotis. Ada yang berani berteman resmi sama Israel, ada yang bilang, nope, no thanks, dan mungkin ada juga yang punya pertemanan rahasia alias backstage dengan Israel, siapa tahu? Terus, Singapura, tetangga kecil kita yang dulunya pecahan dari Malaysia, tiba-tiba ngebuat heboh. Mereka ngomong, Malaysia, jangan marah ya, meskipun kita temenan sama Israel, kita juga tetap temenan sama kalian loh. Kayak pesan versi diplomatik gitu deh. Tapi, ceritanya nggak cuma tentang Singapura, Malaysia punya pandangan keras tentang Palestina, dan PM Anwar Ibrahim bilang dengan jelas bahwa dia dukung Palestina dan ngutuk aksi militer Israel. Bahkan, dia sampai diancam sama geng-geng negara barat, termasuk Eropa dan Amerika, dan tentu saja Israel. Singapura, di sisi lain, memilih jalur yang berbeda, temenan resmi dengan Israel. Mereka bilang, jangan khawatir, hubungan kita sama Israel nggak harus ganggu hubungan dengan Malaysia. Semangat kan? Nah, di ASEAN bukan cuma Singapura yang temenan dengan Israel. Ada beberapa negara lain yang juga punya hubungan resmi dengan Israel. Ada Myanmar, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Timor Leste, dan Laos. Mereka udah temenan sama Israel dari lama, sejak zaman nenek moyang, mungkin. Tapi, Indonesia, Malaysia, dan Brunei masih nggak mau temenan dengan Israel. Alasannya jelas, mereka nggak setuju sama pendudukan Israel di Palestina yang masih terus berlanjut. Dulu, Indonesia udah jadi pahlawan anti penjajahan Palestina, dan semoga semangat ini tetap terjaga. Sekarang, tentang Indonesia dan Iran. Para pengusaha Indonesia takut bekerja sama-sama Iran, tapi bukan karena Iran punya senjata-senjata seram. Masalahnya, sanksi dari Amerika mengintai seperti mama tiri yang bikin semua pengusaha ketar-ketir. Duta Besar Iran buat Indonesia bilang bahwa meskipun ada tekad besar dari pemimpin Indonesia dan Iran, ada masalah soal struktur dan jasa yang masih rumit. Terus, ada sanksi Amerika yang bikin para pengusaha di Indonesia merasa was-was. Sanksi Amerika nggak cuma buat Indonesia, tapi juga negara-negara lain, termasuk Rusia dan bahkan China. Jadi, Indonesia harus main aman, jangan terlalu miring ke satu sisi. Tetap netral dan cari jalan aman supaya kita bisa berdiri kuat tanpa terlalu banyak bergantung sama negara asing. Semoga semangat untuk menjaga prinsip anti penjajahan dan menghadapi sanksi-sanksi ini tetap berkobar di hati kita, amin. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mimin pengen dengar pendapat kamu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.